Asal apa? Istiqomah terus. Jangan dalam kondisi sulit baru zikir. Kemudian Allah kasih kemudahan, males zikirnya. 4 amalan jadi penghalang siksa kubur. Kita harus yakin ya bahwa nanti di alam kubur itu ada siksa kubur. Bu, pernah tidur mimpi serem nggak bu? Rasa takut gitu. Nah itu hampir seperti itu kurang lebih, Allah alam bisawab. Ya, kita dihindari itu. Di sana itu tidur, nggak gelisah, nggak ada rasa takut. Amal ini jadi penghalang siksa kubur. Yang pertama, kata beliau, istiqomahkan membaca surat Al-Mulk. Kita baca nih setiap pagi, istiqomahkan ini. Insya Allah dengan izin Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi penghalang kita tuh siksa kubur. Kita meninggal nih di sana di kubur tenang gitu, nyaman. Kenapa? Istiqomah baca surat Al-Mulk. Menurut Abu Usman Karisman dalam buku biografi dan akidah Imam Al-Muzani, itu membaca surat Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat dari siksa kubur. Hadis Rasulullah SAW, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kullal lailatin manahullahu biha min azabil qabr. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasmiha al-mani'ah. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya, surat Al-Mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya namanya surat Al-Mani'ah. Apa itu surat Al-Mani'ah? Tabarak itu yang bisa mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Amali, jangan putus. Ini subuhnya Al-Mulk, jalan terus. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah, menanyakan dah tuh surat Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat tersebut adalah penghalang azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seperti apa? Niatan lillahi ta'ala. Habis baca itu jangan lupa doa, ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari siksa kubur. Itu doa. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ngajarkan agama kepada anak kita, cucu kita, itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari nafkah untuk keluarga, itu fisabilillah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang meninggal akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Kita ada usaha misalnya di tengah jalan, namanya musibah, meninggal, belum pulang itu,
tapi hatinya lillahi ta'ala mencari nafkah untuk keluarga, itu termasuk meninggalnya dia menjadi penghalang dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diusahakan ketika kita berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jihad untuk membela agamanya Allah, termasuk menjaga kehormatan umat Islam itu fisabilillah, itu lillahi ta'ala, tidak usah ya, minta dipuji lah, ancung-ancung, enggak usah, lillahi ta'ala, cukup Allah saja yang lihat. Yang ketiga apa? Sebagai penghalang siksa kubur, baca, istiqomahkan membaca kalimat thayyibah. Apa itu? La ilaha illallah. Istiqomahkan terus itu, jangan putus. Walaupun sehari misalkan 10, 30, istiqomah. Istiqomah itu mahal itu. Ya Bang Udin, kata para alim ulama itu, istiqomah itu kalau ditukar dengan 1000 karomah, itu masih kalah itu 1000 karomah. Karomah luar biasa itu. Tapi ketika Allah kasih istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Allah a'lam bishawab. Maka bersyukur orang yang Allah tanamkan di hatinya itu terus rutin istiqomah, terus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca kalimat thayyibah. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu an yang mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan ditimpa rasa takut ketika ajal tiba. Dan di alam kubur tenang, Allah kasih ketenangan itu. Asal apa? Selama hidupnya dia itu istiqomatul la ilaha illallah, gak putus. Allah beri ketenangan tuh di saat sakaratul maut. Tidak usah diajari. Lisan kan tergantung kita, dibiasakan untuk apa? Kalau dia sering selama hidupnya zikir, itu nanti di sakaratul maut dia baca sendiri itu, nggak usah diajarin itu. Coba lihat orang yang ahli zikir. Kalau enggak ini deh, hafiz Quran. Orang hafiz Quran itu biasanya itu pas sakaratul maut baca sendiri itu Qurannya. Lisannya itu baca. Coba lihat. Kenapa? Karena terbiasa setiap harinya beliau baca Quran, hafiz Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah." 100 kali sehari, la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Apal bu? Bu? Apal? Bareng-bareng bu? La ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumi mi'ata marrah. Setiap harinya 100 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu amanah minal fakri. Allah akan jamin dia dijaga dari Allah dari kemiskinan, kefakiran. Wa yu'min min wahsyatil qabri. Dia diamankan dari siksa kubur dan terbuka
pintu rizki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib dan Abu Aliyah. Amalin yang penting. Teori banyak, prakteknya sedikit. Ya Pak Tamam. Pak Tamam apa lagi nih? Amalannya banyak, prakteknya juga banyak ya Pak Tamam ini. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali terakhir dalam artikel ini sebagai penghalang siksa kubur. Siapa? Orang yang wafat meninggal hari Jumat. Siapa orangnya itu? Ahli ibadah. Orang gak pernah sholat malam Jumat, oh itu bagus itu meninggalnya. Allah a'lam. Ahli ibadah, rajin zikir, ya. Ahli sunnah, apa namanya? Amal-amalan sunnah. Dia meninggal nih malam Jumat lah, hari Jumat lah. Itu sebagai penghalang dia menjadi terhindar siksa kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, yamutu yaumal jumu'ati, meninggal dunia pada hari Jumat, aw lailatal jumu'ati, atau pada malam Jumat, illa waqahu Allah, melainkan Allah akan melindunginya fitnatal qabri, dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Yang penting siapa yang meninggal itu? Ahli ibadah, ahli zikir. Bukan sembarangan orang. Orang banyak maksiat meninggal hari Jumat misalnya. Oh itu bagus tuh, siksa kubur, Allah alam. Ibadah jaga, perintah-perintah Allah jangan dijalankan. Ini yang maksud di sini Rasulullah itu orang mukmin, orang muslim yang istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.